Ruang tamu dibikin jadi usaha self photo studio, ternyata bikin cepat balik modal loh. Assalamualaikum, hai semuanya. Udah lama banget nggak bikin video dengan durasi panjang karena memang dulu saya tuh sering banget ya bikin konten tentang kesehatan, ngasih informasi seputar kehamilan, persalinan dan sejenisnya. Buat kalian yang ngikutin dari lama, dari tahun 2019 mungkin kalian tahu gitu ya. Cuman mungkin sekarang kurang lebih 1 tahun ke belakang ini saya udah jarang banget ngupload video dengan durasi panjang, ngasih informasi seputar kesehatan memang udah hampir nggak pernah, karena memang sekarang saya ini sudah menjadi full time mom, udah menjadi ibu rumah tangga dan sudah resign bekerja menjadi bidan. Makanya saya sekarang itu lebih sering ngasih informasi seputar daily life atau konten-konten bareng anak. Nah, karena memang udah jadi full time mom, makanya saya berpikir untuk membuka sebuah usaha yang bisa dilakukan di rumah. Dan kali ini saya akan sharing mengenai usaha apa aja, modal berapa, propertinya apa aja, dan keuntungan serta kerugian membuka usaha self photo studio di rumah. Oke, jadi self photo studio ini saya buka itu di tahun kemarin 2024, dan ini hanya memanfaatkan ruang tamu aja. Nah, jadi memang karena ini awal mulanya itu hanya self photo studio, jadi memang tidak perlu ruangan yang luas-luas banget gitu. Setidaknya cukup untuk digunakan sampai kapasitas 6 atau 7 orang. Dan berawal dari usaha self photo studio, sekarang di tahun 2025 saya udah bisa ngebangun lantai atas rumah saya untuk dijadikan tempat untuk foto dengan fotografer, di mana fotografernya itu adalah saya sendiri. Yang tadinya saya bidan, sekarang saya beralih menjadi seorang fotografer. Nah, untuk budget yang dikeluarkan saya akan jelaskan lebih detail. Nanti akan saya kasih keterangan beberapa properti yang memang saya beli, dan memang ada beberapa properti yang memang udah saya punya. Oke, sekarang saya spill satu persatu. Oke, yang pertama dimulai dari ruangannya terlebih dahulu. Ini dia secara keseluruhan ruangannya, kalian bisa lihat seperti ini. Ini adalah bagian ruang tamu rumah saya yang dirombak menjadi ruangan self photo. Untuk ukuran ruangannya kurang lebih 3 kali 5 meter. Dan sekarang lanjut untuk spill barang-barang untuk usaha self photo studio. Yang pertama ada bracket. Nah, ini tuh bisa digeser-geser karena di bawahnya ada rodanya, jadi lebih fleksibel. Ini untuk meletakkan lighting. Ini lightingnya lumayan berat, dan ini dimodifikasi oleh suami saya, jadi dijadiin satu sama bracketnya. Kemudian di sini ada untuk casan baterai biar lebih hemat, nggak beli-beli baterai. Dan untuk bagian tampak belakang tuh seperti ini, jadi dibaut gitu. Untuk layar LCD-nya ini pakai TV, jadi ini TV pribadi, tapi semenjak punya usaha self photo studio dijadiin layar untuk monitor self photo. Lanjut ke barang berikutnya, ini adalah alas mika, dipergunakan untuk bagian alas background supaya nggak kotor ketika kainnya diinjek-injek, nanti dialasin sama mika ini. Next, barang berikutnya ada tripod. Ini tuh tripod aku beli dari hasil ngonten YouTube, dan umurnya tuh udah 5 tahun lebih tapi masih kokoh. Ini dari merek Takara. Kemudian untuk properti-properti lainnya seperti misalnya kacamata, topi, selempang, dan lain sebagainya, aksesoris, itu belinya via online. Kalau masih ada barang-barangnya nanti akan aku cantumin di kolom deskripsi. Untuk raknya ini juga belinya online ya teman-teman. Terus di sini juga ada kursi. Kalau kursi ini aku belinya di Panglong, nggak lewat online. Untuk kursinya ini satunya kurang lebih 150.000, nanti aku akan cantumin aja di sini. Lalu di sini juga ada box putih untuk dudukan. Nah, ini tuh modifikasi hasil suami. Jadi rangkanya itu kursi biasa yang beli di Panglong, terus ditutup sama suami pakai papan gitu dan dicat jadinya seperti ini. Ini tuh harganya jadi lebih murah gitu daripada harus beli online. Dan ini tuh enaknya di bagian belakangnya ada ruang penyimpanannya gitu, lumayan buat tempat untuk nyimpen-nyimpen barang. Dan berikutnya ke bagian yang terpenting adalah kamera. Di sini ada remote untuk self photo. Nah, untuk kameranya ini pakai Sony A6000 yang aku beli udah lama banget, umurnya udah lebih dari 5 tahun dari hasil ngonten YouTube dan menjadi writers di inspirasi Shopee. Buat kalian yang mau beli Sony A6000 versi terbaru itu udah nggak ada ya, paling belinya itu preloved aja karena ini tuh keluaran udah lama banget kameranya, tapi hasilnya masih oke. Dan jangan lupa untuk beli trigger. Ini di bagian atas kamera tuh namanya trigger ya, untuk menghubungkan ke flash eksternal. Dan di sini kalian bisa lihat ada tirai merah. Ini tuh untuk self photo tirai merah. Ini tuh pakai hordeng. Kalau masih ada barangnya nanti aku akan taruh di deskripsi linknya.
Terus di sini ada background warna biru untuk pas foto latar biru, ini udah dimodifikasi oleh suami jadi anti lecek gitu. Next ke bagian terpenting untuk background. Nah, bagian rollernya ini beli yang murah aja, dan untuk pipa backgroundnya ini tuh dapat suami yang buat. Pokoknya suami aku tuh kreatif. Ini tuh belinya di toko bahan bangunan gitu untuk pipa backgroundnya. Dan untuk kainnya ini aku memang ada kesalahan ya beli kainnya, jadi ada kekurangannya, cuman nggak aku jelasin karena khawatir panjang lebar. Nah, ini bisa lihat detailnya ya. Untuk penempatan backgroundnya memang agak beda daripada umumnya karena memang bikin sendiri. Lanjut ke bagian sofa. Untuk sofa ini belinya udah lama banget dari sebelum punya usaha, dan kalian mungkin bisa beli sofa yang lebih murah kalau misalnya mau usaha self photo studio. Dan selanjutnya ini ada cermin yang udah lama juga dibeli. Lalu untuk bagian alas bawah lantainya ini aku pakai kain vinil yang agak sedikit tebal gitu ya, supaya gak gampang sobek. Well, itu dia perintilannya. Ada juga perintilan lain seperti laptop, printer, dan juga AC. Nanti aku akan cantumin harganya di sini buat kalian yang mau usaha self photo studio. Semoga udah ada gambaran untuk nominal budgetnya. Dan itu dia akumulasinya kurang lebih seperti itu. Nanti buat kalian yang mau belanja, kalian bisa cek di link di deskripsi. Itu saya akan tuliskan lebih detail barang-barang saya beli di mana aja. Barangkali mungkin teman-teman ada yang pengen samaan gitu ya. Dan ini tuh bisnisnya kurang lebih balik modalnya tahun setengah gitu ya. 1,5 tahun ini tuh balik modal. Dan memang ada beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya memang sebagai ibu rumah tangga ini kita lebih enak, lebih fleksibel waktunya kalau mau buka bisnis usaha self photo studio di rumah. Kemudian yang kedua, nggak perlu sewa ruko, nggak perlu bayar bayar sewa lahan gitu ya, karena memang menggunakan ruang tamu atau rumah sendiri untuk usaha self photo studio ini. Kemudian keuntungan lainnya adalah karena menggunakan lahan pribadi atau rumah pribadi sebagai tempat usaha, jadi balik modalnya lebih cepat. Dan juga karena memang saya tidak mempekerjakan karyawan di awal-awal usaha saya ini, jadi saya semua yang handle, jadi memang balik modalnya itu bisa terbilang lebih cepat gitu ya. Kemudian ada kerugian untuk membuka usaha self photo studio di rumah itu, yaitu kalau menurut saya pribadi sih space privasinya tuh kayaknya lebih berkurang aja gitu ya. Dimana tadinya rumah itu kan digunakan untuk aktivitas pribadi, tapi sekarang semenjak punya usaha self photo studio malah banyak orang yang datang gitu aja. Dan kekurangan satu lagi adalah jadi harus ekstra bebersih gitu ya. Jadi karena ada beberapa klien yang mungkin akan sering datang, jadi kita harus ekstra lebih bersih gitu ya. Dan memang kalau misalnya kan punya anak kecil, itu juga pertimbangannya kalau buka usaha di rumah itu jadi lebih harus lebih hati-hati nyimpen barang, karena beberapa properti saya kayak misalnya kacamata itu dipatahin sama anak aku, terus beberapa tripod itu juga sempat dirusak, dijatuhin sama anak. Jadi kalau misalnya punya anak-anak memang butuh pengawasan lebih dan penyimpanan yang lebih hati-hati kalau misalnya kalian mau buka usaha self photo studio di rumah dan tidak menggunakan karyawan lain seperti saya pribadi. Oke, itu dia tips, bukan tips ya, sharing mengenai usaha self photo studio yang saya lakuin di rumah. Dan kalau misalnya kalian tertarik lebih lanjut, nanti aku akan share studio aku yang kedua, bukan yang kedua ya, studio baru aku di lantai atas, tepatnya masih dalam satu rumah, yaitu tempat untuk difotokan dengan fotografer gitu ya. Dan itu aja di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.